bunyinya sangat kencang dan oli atau air tidak ikut naik ke atas bersama dengan udara. Nah, ini adalah salah satu eksperimen dari kompresor yang ada di bengkel resmi yang saya kerja di sana. Jadi salam tingwe ngelinting dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada teman-teman yang berbahagia, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat dan fungsi daripada tabung yang saya pakai ini atau yang saya pegang ini, sahabat. Nah, dalam pembikinan tabung manual ini atau eksperimen dari saya, tentunya ini sangat berguna sekali bagi kompresor-kompresor mini, terutama kompresor yang sering berkendala di bagian aliran udara yang tercampur dengan oli atau tercampur dengan air, sahabat. Nah, di sini dalam pembikinan ini tentunya kita harus menyiapkan pipa dari besi. Kalau untuk teman-teman sih terserah mau berukuran berapa, tapi yang punya saya ini memang benar-benar berat. Ini kayaknya hampir setengah sentimili kayaknya, sahabat. Ini sangat tebal sekali dan berat. Yang pertama kita lakukan, kita potong, tergantung kita yang kita inginkan berapa sentimeter, setengah meter atau 1 meter. Dan setelah kita potong, kita tutup bagian sininya, sahabat. Ini kita tutup. Setelah kita tutup dari ujung kanan dan ujung kiri atau atas bawah, lalu kita lubang-lubangkan bagian ini, sahabat. Ini kita lubangin. Setelah dilubangin, tentunya kita las menggunakan, ini bisa dilas dengan nepel lalagi, nepel cowoknya, sahabat. Tetapi ini bahan dari kuningan, jadi teman-teman jika ingin mencobanya yang belum pernah, tentunya kita harus berhati-hati karena ini kuningan. Dilas dengan kuningan nantinya akan kesulitan karena jika kena panas dia juga akan meleleh, sahabat. Jadi harus benar-benar hati-hati. Yang terutama dilas itu bagian kuningan yang kita las aja, yang kita lelehin, dan ini kita setengah panas saja baru kita totol atau kita teteskan di bagian yang kita las tadi, sahabat. Nah, ketika kita sudah terpasang seperti ini teman-teman juga bisa dipasang di sini atau di sini atau berhadapan atau depan belakang, terserah selera masing-masing. Sekarang setelah teman-teman sudah tahu bagaimana cara pembikinannya, tentunya kita langsung saja memasang ke bagian kompresor karena ini akan saya pasang di kompresor ini, sahabat. Karena ini memang di dalam pengaplikasian sprayer saya itu pasti berkendala, walaupun berkendalanya itu tidak berpengaruh besar karena memang olinya ini tidak, jika keluarnya itu tidak terlalu berdampak, tetapi memang hasilnya kurang maksimal, sahabat, karena udara tercampur dengan oli bahkan dengan air, jadi terkontaminasi dengan 3 macam, sahabat. Nah, sekarang kita langsung melihat cara pemasangannya. Nah, pertama kita langsung pasang saja. Bagian yang kita pasang kita copot, dan yang bagian atas itu tentunya yang nepelnya ada di atas yang berdekatan dengan penutupnya, dan yang bagian bawah untuk menampung air atau dari kompresor ke tabung ini yang posisinya agak tinggi, yang berfungsi untuk menampung air. Dan jika
ada airnya tidak terangkat oleh kompresor atau angin yang salurannya ke spray gun sahabat, karena dia tertampung ke bawah, jadi tidak akan ada air yang masuk ke dalam spray gun. Dan ini cara pemasangannya, nanti kita buktikan bagaimana hasilnya, apakah berair atau terkontaminasi dengan oli atau tidak. Nanti kita lihat bersama-sama sahabat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya supaya saya bisa semangat untuk mengembangkan channel saya dan mengupload video terbaru dari saya sahabat. Nah, bagaimana bisa terjadi air atau di dalam kompresor itu terjadi air, bahkan malah keluarnya itu bersamaan dengan oli. Nah, karena di dalam kompresor ini banyak sekali zat, perubahan zat yang berbeda bermacam-macam sahabat. Di antaranya udara yang ada di dalam kompresor itu karena adanya udara yang di dalam tabung itu dingin dan tidak ada aliran udara atau hembusan udara, jadinya di situ dia menimbulkan penguapan dan akhirnya terjadilah suatu zat cair yaitu air. Akhirnya dia keluar bersama dengan seluruh nyamuk ini. Yuk, udara. Sekarang kita langsung pasang saja sahabat. Ayo. Setelah kita pasang semuanya, sekarang kita coba untuk disemprotkan. Anginnya sangat kencang dan oli atau air tidak ikut naik ke atas bersama dengan udara. Nah, ini adalah salah satu eksperimen dari kompresor yang ada di bengkel resmi yang saya kerja di sana. Jadi dalam penggunaan ini secara logika air dan oli tidak bisa masuk ke atas atau mengikuti udara ke arah spray gun sahabat. Jadi ini meminimalisir terjadinya air atau oli yang ikut bersama dengan udara yang menuju ke spray gun. Tetapi teman-teman juga jangan lupa untuk selalu menguras tangki kompresor pada saat ingin menyalakan sahabat. Dengan adanya ini tentu kita tidak bisa atau tidak boleh bergantung dengan tabung yang saya pakai ini, karena jika kita tidak rajin untuk menguras kompresor, tabungnya nanti yang di dalam tabung itu akan penuh. Dan teman-teman juga bisa memakai tabung ini, tabung kecil ini, bawahnya kasih kompres keran supaya pembuangan airnya itu lebih gampang. Jadi ini masih manual. Jika nanti ada air atau oli, nanti saya copot selangnya dan saya kuras. Sebenarnya saya ingin mengecat mobil Innova ini sahabat, tetapi kondisinya di luar hujan dan di atas pun bocor. Jadi saya tunda dulu untuk pembuktian, karena
Jika saya teruskan tentunya nanti malah akan berbahaya bagi media yang saya cat, karena jika saya paksa, air yang di dalam kompresor ini tentunya tidak ikut mengalir ke arah spray gun, tetapi air yang di luar sana akan menyiprat-nyiprat ke bagian mobil yang saya cat, sahabat. Jadi ini sudah saya buktikan. Memang sebelum saya memakai ini, ketika saya nyalakan langsung oli langsung keluar bersama dengan udara, tetapi setelah saya pakai tabung itu, untuk saat ini tidak ada oli atau air yang ikut bersama dengan udara tanpa harus memakai filter, sahabat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada salah atau eksperimen ini tidak sesuai dengan video yang saya berikan ini, saya mohon maaf, tetapi saya sudah membuktikan bahwa tidak ada air atau oli, dan anginnya pun lebih kencang seperti biasanya, sahabat. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.